Nah, berikutnya, saudaraku, kita akan membahas tentang teori kecerdasan yang berlipat ganda. Nah, ini dia bagian yang saya tidak sanggup memahami, saudara-saudaraku. Banyak hal yang saya tidak bisa pahami, gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami oleh saudara-saudara. Teori tentang kecerdasan yang berlipat ganda. Otak manusia adalah mesin yang sangat powerful. Tentu saudara setuju ya, saya sendiri setuju. Otak manusia itu adalah mesin yang sangat powerful. Luar biasa. Jadi kalau ditanya otak sama mesin hebatan mana? Ya hebatan otak lah. Otak sama robot hebatan mana? Ya hebatan otak lah. Tapi kok main satu otak bisa kalah? Robot itu siapa yang ciptain kalau bukan otak? Ya, saudara-saudara. Jadi otak manusia itu powerful sekali ya. Kita lihat rentetannya ya seperti yang gambar ini ya. Ini bagian dari powerful sekali. Oke, ia mampu mengerjakan jauh melampaui kedalaman dari apa yang manusia pikirkan. Jadi otak itu ternyata mampu mengerjakan jauh melampaui apa yang pernah bisa dipikirkan oleh kita. Saudara, otak itu luar biasa. Nah, teori tentang kecerdasan yang berlipat ganda yang dikembangkan oleh Howard Gardner dari Harvard University itu menjelaskan adanya 7 kecerdasan yang patut mendapat pengakuan dalam semua pengalaman belajar mengajar. Mungkin apa yang Howard Gardner ini sampaikan cuma 7, tapi selanjutnya ada yang berkata 8, ada yang berkata 9 ya. 9 kecerdasan. Oke, nanti kita lihat 7 ini, kemudian yang 8 itu apa tambahannya, yang 9 itu apa tambahannya ya. Oke, yuk kita lihat apa yang dikembangkan oleh Howard Gardner tentang 7 kecerdasan yang patut mendapat pengakuan dalam semua pengalaman belajar mengajar. Ya, jadi ada 7 kecerdasan. Ini contoh-contohnya kalau dilihat bagian-bagian ini bukan cuma 7 ya, ada lebih dari 7. Tapi kelihatannya itu seperti itu. Ada kecerdasan yang semacam ini, ada kecerdasan yang semacam ini, dan tentu tahu saudara kecerdasan apa. Ada kecerdasan yang semacam ini, gitu ya. Ada kecerdasan yang semacam ini. Oke, yuk sekarang kita lihat. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik, ya, kecerdasan berbahasa. Kecerdasan linguistik ini adalah kepekaan kepada makna dan aturan kata-kata. Ya, siapa saja yang punya kepekaan ini, para ahli bahasa, para penulis, saya boleh dibilang saya punya keahlian ini, saudara. Saya punya kecerdasan linguistik, ya. Nah, saya kalau membaca ada tulisan yang secara tata bahasa kurang benar, saya selalu pengennya itu segera dikoreksi gitu ya. Kayak tadi ada tulisan yang salah gitu, pengennya cepat-cepat. Tapi karena ini sedang mengajar ya, tahan dulu aja. Ini adalah kepekaan kepada makna dan aturan kata-kata. Ahli bahasa, penulis, pembicara publik, itu juga harus punya kecerdasan linguistik. Kalau enggak, dia ngomongnya jadi nggak nyambung, saudara-saudara ya. Ya, ngomongnya nggak nyambung, ya. Jadi para pembimbing itu menggunakan kecerdasan ini. Oke, kecerdasan linguistik. Mereka dia harus berbicara dengan orang dengan latar belakang berbeda-beda, tapi semuanya bisa menangkap maknanya. Itu adalah kecerdasan linguistiknya bagus. Ya, saya punya bahan, tapi kalau saya nggak bisa menyampaikannya, maka banyak di antara saudara mungkin nggak begitu mengerti gitu ya. Nah, karena kurangnya kecerdasan linguistik kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini menjelaskan kemampuan unik dalam matematik, dalam perhitungan, atau dalam sistem logika yang kompleks lainnya. Ya. Jadi ini kecerdasan matematis adalah kecerdasan untuk menghitung, mengambil kesimpulan dari sebuah proses logis gitu ya, saudara ya. Dan itu adalah kecerdasan matematik.
Ya, ingat dengan apa namanya simbol-simbol dan juga rumus-rumus ya. Ini adalah kecerdasan matematik. Matematik orang yang punya kecerdasan matematik perhitungannya akan sangat tepat sekali gitu. Kemudian kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengkreasi dan memahami musik. Para musisi, para komposer, para penari menunjukkan kecerdasan musikal yang tinggi. Kok penari punya kecerdasan musikal, Pak? Iya, karena dia membuat gerakan sesuai dengan alunan bunyinya, gitu, saudara. Ya, kalau dia tidak alunan bunyinya seperti itu, tapi gerakannya aneh, tentu orang tidak akan melihat keserasian. Nah, jadi para penari itu punya kecerdasan musikal. Oke, ini kecerdasan musikal, kecerdasan yang melibatkan kemampuan berpikir atau mencerna musik, ya, menggunakan musik sebagai sarana berkomunikasi, menginterpretasikan bentuk dan ide musikal, serta menciptakan pertunjukan dan komposisi yang ekspresif. Kecerdasan musikal. Yang berikutnya, yang keempat adalah kecerdasan olah tubuh, kecerdasan kinestetik. Ini adalah kecerdasan mengolah tubuh sedemikian rupa sebagai bentuk ekspresi diri, mencapai tujuan, atau untuk entertainment. Dari sini adalah para atlet, para penari, dan aktor. Loh, penari juga punya kecerdasan olah tubuh. Kalau dia cuma punya kecerdasan musik saja, kakinya cuma bisa bergerak begini saja, saudara, ya, membuat ketukan. Tapi dia penari, dia harus bisa mengolah tubuhnya, melalui latihan, dan akhirnya dia punya kecerdasan. Ya, ini membutuhkan kecerdasan, ya, bisa mengolah bola tetap di atas kepala, ya, tentu karena dia punya kecerdasan estetik. Nah, ini itu udah kecerdasan keberapa? Keempat, ya, keempat. Nah, di sini ada beberapa, ya, ada kecerdasan mana kinestetik. Ini musik. Nah, ini dia. Oh, bukan ini. Ini dia nih. Kinestetik ini, ya, saudara, ya. Tadi kecerdasan linguistik sudah. Kemudian yang kedua kecerdasan kecerdasan matematis dulu, ya. Kecerdasan matematis. Oh, ini dia matematis. Kemudian kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik. Lalu ada lagi yang lainnya. Gambarnya kalau dari sini, ya. Wah, saya salah menaruh gambar, saya mohon maaf sebentar saja. Ini salah gambar, pantas kok adanya di sini, gitu. Ya, saya salah gambar. Mohon maaf sebentar, saudara, ya. Sebentar saja. Sebentar. Roy, ini Om perlu ini dulu ya. Matikan dulu ya, stop share dulu ya kalau mau bikin. Bisa langsung ya. Oh iya, gambar-gambarnya jadi nggak karuan ini. Bentar ya, saudara, ya. Ada yang salah satu saja, jadi kacau. Nah, semuanya sebetulnya sudah ada. Ya, ini. Oh iya. 5 kecerdasan pandang ruang. Sebentar. Oh, enggak. 3, 4. Iya, betul, pandang ruang. 5, 6, 7, 8, betul. 8. Bentar. Yang 4. Oh, cuma ini aja satu kok yang belum. Oke lah. Yes, saudara, ya. Atau terlewat saja,
Maaf ya, saudara ya. Lagi. Ya. Ya. Oke, mohon maaf, saudara. Yes. Nah, ini justru yang mau menjelaskan ada 9, ada yang 8, ada yang 9 gitu ya. Padahal Howard tadi akan ada 7 ya. Oke, ya kita lihat sekarang. Kecerdasan pandang ruang sekarang ya. Tadi kinestetik sudah, sekarang kelima, kecerdasan pandang ruang. Ini adalah kemampuan untuk mempersepsi dunia visual secara tepat dan mengkreasi ulang dalam pikiran atau di atas kertas. Di sini ada para desainer, para arsitek, dan pengontrol lalu lintas juga ya, lalu lintas udara, maaf. Pengontrol lalu lintas udara, dia harus punya pandang ruang yang cerdas. Ini spesialisasinya dalam kecerdasan ini. Ya, jadi orang yang bisa membuat gambar 2 dimensi, tapi maket 3 dimensi. Nah, itu dari gambar ini bisa jadi begini itu karena dia punya kecerdasan pandang ruang, gitu ya. Oke. Kemudian kecerdasan relasi interpersonal, antar personal, antar pribadi, relasi antar pribadi. Ini adalah kemampuan untuk mempersepsi dan memahami pribadi-pribadi lain, ya, individu-individu lain. Baik memahami mood mereka, keinginan dan motivasi-motivasi mereka. Di para pengusaha, para politisi, guru, terapis itu menggunakan kecerdasan ini, ya. Dia harus bisa memahami orang lain itu, ya. Para dokter harus bisa memahami pasiennya, gitu ya. Begitupun data seperti yang disebutnya, dia harus bisa memahami. Ini relasi interpersonal, antar pribadi, relasi antar pribadi. Ini seorang pemimpin, dia pemimpin perusahaan, dia harus bisa memahami ketika bercakap-cakap dengan staff-nya, dia harus bisa memahami mood-nya, dia harus bisa memahami kecenderungannya, gitu ya. Oke, lalu yang ketujuh adalah kepandaian intrapersonal. Intrapersonal adalah dia memahami dirinya. Ini adalah pemahaman akan emosi-emosi, akan nilai-nilai dan filosofi pribadi seseorang. Di para penulis introspektif, para konselor, para pemodal, dia harus tahu orang lain itu, ya dia bisa baca, ya bagaimana emosi-emosinya. Kalau ini adalah untuk membangun hubungannya, itu untuk membangun hubungannya. Dia bisa memahami kalau orang bicara kepada dia agak keras, kita memahami, oh dia sedang tergesa-gesa gitu ya. Kalau ini adalah memahami nilai-nilai dan memahami filosofi orang. Nah, ini digunakan oleh para konselor, pemimpin agama, ya, ahli dalam kecerdasan ini, ya. Jadi ketika dia melihat ini ya. Ya, salah gambar itu. Oke lah. Jadi gambarnya mestinya lagi konselor, lagi konseling ya, tapi salah gambar nih rupanya. Oke. Nah, jadi saudaraku, ini yang 8 nih. Kalau kan tadi 7 ya, ini ada 8. Saudaraku, ini orang lain lagi mungkin yang mendapatkan coba di 1 musikal, 2 kinestetik, 3 interpersonal, ini linguistik, kemudian matematis, nah intrapersonal, kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini pandang ruang ya, picture mark ya, visual spasial, pandang ruang. Dan yang ditambah adalah kecerdasan kecerdasan naturalistik. Jadi orang yang tahu tentang hal-hal yang sifatnya
bagaimana pemeliharaan ekologi, lingkungan hidup, itu gunakan punya kecerdasan natur. Orang yang nggak punya kecerdasan natur, dia akan sembarangan buang sampah, dia akan sembarangan memakai kantong plastik gitu ya. Dan itu orang yang nggak punya kecerdasan naturalistik, ya. Dia akan membabat pohon, ada pohon di rumahnya, dipikirnya di dekat rumahnya itu dipikirnya itu ada satu penghalang. Dia babat begitu saja, padahal kemungkinan pohon itu sangat berguna bagi hidupnya gitu ya. Nah, itu ada 8. Ada lagi yang 9, saudara. Yang 9 tuh yang seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Apa tambahannya? Ini ada pandang ruang ya. Ini naturalis yang tadi udah, musik udah ada ya, matematik udah ada. Ditambah yang ini eksistensial ya. Kecerdasan eksistensial dan kecerdasan yang memahami eksistensi dirinya dengan pertanyaan kenapa dia hidup, untuk apa dia hidup, kenapa dia nanti mati gitu ya. Itu kecerdasan eksistensial. Jadi dia memahami dan punya kecerdasan bagaimana dia bisa mempertahankan eksistensinya tapi bisa membuat eksistensinya itu berguna juga. Ini kecerdasan yang orang bilang jadi 9 ya. Yang lainnya ada semua. Jadi penemu pertamanya bilang 7, tapi kemudian ada orang-orang yang menambahi dengan yang ke-8-nya adalah tadi alam ya. Dan ini nature ya, buang sampah nggak boleh. Kalau ada pohon harus disiram dengan baik dan eksistensial. Oke, nah itulah kecerdasan yang kita pelajari. Lalu